Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran ulang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yang serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mari kita baca 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai 12. 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai 12. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Yuk kita membaca firman Tuhan dari 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai 17. 2 Tawarikh 20 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini dan yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Amin. Amin, amin, amin. Kita melihat dalam topik pada pagi hari ini, yaitu sikap berdoa, ya. Ada seorang yang sakit kronis dan ia tidak bisa bergerak dengan baik. Jadi pengennya jadi badannya itu sakit semua, ya. Ia rindu untuk meluangkan waktu bersama Allah setiap pagi. Ia pengen merenungkan firman, dia pengen berdoa dengan menggunakan posisi duduk, ya. Ya, seperti kita sekalian ini tentunya duduk, ya. Nggak ada yang jalan-jalan kecuali yang jalan sehat, ya. Sambil dengerin siaran, ya, nggak masalah sih. Tapi kalau kita mau merenungkan firman secara pribadi, punya waktu pribadi bersama Allah, tentu ya paling baik itu posisinya duduk, ya. Tetapi si
pemuda ini yang menderita sakit ini tidak bisa. Dia kalau duduk itu kesakitan. Padahal kalau kita berdoa harus mengambil posisi yang nyaman. Bener enggak Pak Gem? Iya. Kalau badannya sakit semua, posisinya enggak baik, ya enggak bisa fokus berdoa ya. Ia tidak menemukan posisi yang baik bagi tubuhnya supaya enggak kesakitan. Akhirnya ia putus asa dan ia mulai berlutut ya. Justru karena dia badannya rasanya sakit, duduk tidak bisa, tapi ia mempunyai ide berlutut. Nah, padahal kalau keluhan-keluhan orang-orang itu sakit lutut ya, bener enggak Pak Gem? Pak Gem sakit enggak lututnya? Justru kita tidak bisa berlutut ya. Bersila itu bisa Ini. tapi nanti bangunnya tidak bisa. Bisa tapi nggak bisa bangun ya. Jadi tanpa diduga sikap berdoa seperti itu ternyata dapat mengurangi rasa sakit pada tubuh. Nah, Ya, akhirnya menemukan luar biasa posisi- ya. posisi Akhirnya yang baik. dia menemukan posisi yang baik baginya, yaitu berlutut. Berlutut. Tanpa diduga sikap berdoa berlutut ini ternyata dapat mengurangi rasa sakit pada tubuhnya. Jadi di hari-hari berikutnya, nama orang ini itu Pak Jimmy ya. Bukan Pak Jimmy di gereja, bukan, tapi Jimmy di negara lain ya. Mengambil waktu bersama Allah dengan berlutut, posisi yang membuatnya nyaman sembari berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya ya nemu juga ya posisi yang nyaman. Demikian juga Yosafat ya, Raja Yehuda. Juga bergumul bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan ancaman, rasa takut karena ancaman musuh-musuhnya. Kita baca 2 Tawarikh 20 ayat 1 dan 2 ya. Jadi ada ancaman dari musuh kerajaannya ya. Yuk, 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, inilah dia. Bahwasanya pasukan musuh datang dan sedang berkemah hendak menyerang kerajaannya. Bagaimana ya raja kalau mau diserang itu melihat peta ya. Peta lokasi kerajaannya dan melihat bahwa musuh sudah mengelilingi mau menyerang. Ya, tentu ada rasa gentar dan takut. Tetapi di dalam ketakutan itu ia ngambil keputusan ya. Keputusan dikala takut, yaitu ia mencari Tuhan. Ia mencari pertolongan dari Tuhan. Bukan telepon kalau sekarang mungkin WA negara lain minta bantuan militer gitu ya. Tidak. Tetapi ia mengambil keputusan yang tepat, yaitu ia mencari Tuhan. Seluruh bangsa Yehuda juga ikut mencari pertolongan dari Tuhan. Kita baca ayat 4. 2 Tawarikh 20 ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya. Ketika dalam bangsa ini ada penyerangan, ada ancaman, ada kegentingan, maka sang raja mencari Tuhan dan mendorong seluruh bangsa juga untuk ikut mencari Tuhan. Dan berpuasa ya. Dan berpuasa merendahkan diri ya. Jadi kalau hari ini dalam masa-masa yang sulit, Anda sebagai imam di keluarga, baik itu suami maupun istri, ayo bersatu mencari Tuhan.
Mencari Tuhan dalam berdoa, dalam berpuasa, dalam merendahkan diri, dalam membaca merenungkan firman, sekeluarga diajak. Untuk apa? Minta pertolongan dari Tuhan. Dan Allah mendengarkan doa-doa mereka, karena dikatakan bila 2 orang sepakat daripadamu meminta apapun, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi doa sepakat ya saudara. Doa sepakat suami, istri, dan anak-anak. Mungkin ada mertua, ada orang tua, diajak berdoa untuk masalah-masalah yang mengancam daripada kehidupanmu dan kehidupan kita sekalian dan kehidupan bangsa kita ya. Allah mendengar doa-doa mereka. Lalu Roh Allah menghinggapi seorang Lewi yang bernama Yahasiel, yang menyampaikan pesan penghiburan Allah bagi sang raja. Kita baca ayat 15 dan 17. Ini pesan dari Yahasiel untuk raja. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Amin, amin. Nah, bukankah itu sesuatu yang luar biasa ya? Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak memenuhi setiap orang, tetapi orang-orang tertentu. Lah di sini ditunjuk Yahasiel yang harus memberikan berita kepada raja bahwa janganlah kamu takut dan terkejut. Tuhan akan menyertai kamu. Wow, keren sekali ya. Ketika kita ketakutan, kemudian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, pasti Tuhan bicara sama kita. Jangan takut, aku menyertai kamu. Itu yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan. Dan tindakan selanjutnya juga akan sangat terperinci diberitahukan kepadamu. Jadi disinilah Yosafat kemudian berlutut sampai mukanya sampai ke tanah ya. Dan semua orang sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 18 kita baca. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah ini penting ya. Kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika sebuah bangsa mengalami ancaman dari bangsa lain, seluruh bangsa bersatu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Dan ketika masa-masa sulit dan menyakitkan ada di dalam lingkungan kita, kita harus mengalami kedekatan Allah melalui cara-cara yang ajaib. Ketika Tuhan menolong kita untuk tunduk pada kehendak-Nya dalam sikap hati yang penuh dengan doa, kita dapat mengalami penghiburan dan damai sejahtera di dalam Dia. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah telah menghibur Anda saat Anda berdoa kepadanya? Nah, apakah ada hal-hal yang menyakitkan yang ingin Anda bawa kepadanya pada hari ini? Nah, ayo kita ingat-ingat ya. Kita renung-renungkan apa permasalahan kita hari-hari ini yang menyebabkan kita menderita seperti tadi ya. Mau doa ndak bisa, cari posisi kok ndak cocok. Ini Pak Gem sakit ini. Sakit tulang-tulangnya. Karena apa? Ya nggak tahu.
Yang tahu tuh Pak Gem sendiri ya. Ya. Semua sakit ya? Enggak, sudah sembuh ya. Puji Haleluya. Tuhan. Kan saya berkata, ya digerakkan ya. Kalau kita diem saja tambah sakit ya. Ya bergerak, olahraga, bergerak. Kita kerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Pasti hilang itu rasa sakit ya. Tapi kalau diem aja, mikir ya, takut. Oh ini harga logam mulia kok ndak karu-karuan. Oh ini takut begini, oh ini takut. Takut semburan air di sungai di Rungkut dekat ya kaya itu apa ya, takut. Jangan-jangan nanti kayak Lapindo. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nah kalau pemerintah juga ngetes ya, oh ini semburan gas metan. Gas metan itu apa ya? Bisa kobong nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Gas metana. Iya. Iya, kalau ada orang kasih api ya kobong. Tapi nggak tahu kandungannya berapa persen ya. Kita ini harus cepet-cepet ya, gercep kayak gitu-gitu itu. Supaya nggak nanti terus boom gitu terus baru tergopoh-gopoh. Biasanya kita kan gitu. Kita kan bangsa paling santai di dunia ya. Paling bahagia. Indonesia ini orang yang paling bahagia di dunia. Bener nggak Pak Gem? Iya. Kalau dijual otaknya paling mahal. Soalnya Nggak pernah dipakai. kata nggak pernah dipakai itu suatu guyonan yang menyinggung hati ya. Ada satu guyonan dari teman-teman dulu itu yang menyinggung hati. Artinya apa? Kita itu terlalu itu loh. Santai ya. Kehidupan ini. Kayaknya nggak pernah khawatir ya dalam hidup ini ya. Saya baru ke kebun belakang tadi, saya melihat, tanaman-tanaman saya ini terbakar ya. Green wall saya ini daun sirih ya, daun evergreen tree itu kobong karena panas ya, karena terlalu panas ya. Akhirnya saya siram air di pagi hari dan di sore hari. Saya harus menyiram ini. Karena apa? Mereka kalau segar kan ya hidup ya. Kalau panasnya hati harus disiram dengan air. Firman Tuhan. Haleluya. Air hidup ya, air hidup firman Tuhan. Nah, jadi ayo pada masa-masa yang sulit dan menyakitkan ini kita dapat mengalami kedekatan dengan Allah ketika kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Merendahkan diri dan bicara ya. Bicara mengenai hal-hal yang menyakitkan hatimu, begitu ya. Jadi ayo kita berdoa setiap hari menyembah Tuhan. Amen. Tapi itu pun belum cukup ya. Ketika kita ini merasa terus harus melakukan yang bagaimana, nah, tindakan itu kan harus dilakukan. Tindakan apa yang harus dilakukan? Hari-hari ini saya mulai membersihkan ini peristiwa Bakre ya. Bakre Tirsa ini saya mulai bersihkan alat-alat, bersiap-siap mau membuat kue kering ya. Bertempur ya. Mau siap-siap bertempur untuk proses Natalan, menghadapi akhir tahun. Tapi kenyataan dan apa yang saya lihat itu membuat saya ini merasa capek ya. Kok ya seperti Yosafat itu ya, musuh menyerang. Kalau kita ini mikir-mikir, waduh pesaing ini harganya ugal-ugalan ya, tambah murah padahal bahan-bahan yang kita beli bukannya tambah murah, tambah mahal saudaraku. Tapi orang-orang ini kok bisa jual tambah murah, itu bagaimana ya. Jadi ketika membuat price list baru, mengecek harga dan sebagainya, itu menjadi satu pergumulan. Tapi saya sudah mengambil sikap, memang kalau nggak ada yang beli ya ditutup aja daripada boncos. Bener nggak ya? Kalau toko nggak ada pembeli ya ditutup. Begitu banyak kemarin kami bertemu dengan yang punya ini usaha
usaha ruko ya, jualan ruko. Waduh, ini bukan jualan makanan tapi jualan ruko. Tentu itu juta-juta dolar, istilahnya miliar ya. Dan ia berkata, oh ini ruko-ruko yang jual kuliner ini pada tutup, katanya begitu. Nah itu juga menciutkan hati kan, peristiwa seperti itu. Jadi musuh itu di sekeliling ya. Kita harus berjuang dengan musuh yang sudah siap-siap untuk menghalangi kita, untuk ngelawan kita, untuk menghadang kita. Ciut nggak hati ya? Ya ciut, ya mangkel, ya emosi jiwa. Apalagi kalau ngelihat media sosial ya. Kita nggak mungkin akan bertarung dengan mereka ya. Mereka kan sengaja membuat konten. Ya tentunya yang baru-baru, yang bagus-bagus dan yang membuat semangat. Tapi juga membuat ancaman ya. Terancam gitu ya. Waduh mereka bagus-bagus, kita kok enggak, kan begitu ya. Tapi akhirnya saya ngomong, wis Tuhan, aku wis sudah berjuang, sudah berusaha. Tapi kalau enggak terjadi apapun, ya udah, ya aku tutup. Aku bilang sama rekan-rekan tim, kamu itu satu hari harus mengerjakan menjual barang itu sekian rupiah. 1 bulan harus sekian rupiah. Kalau ini nggak tercapai, ya udah, ya selesai. Jadi kita harus berjuang bersama-sama, nggak bisa satu tok ya. Kita lihat toh, Yosafat seorang diri, tapi dia punya prajurit, dia punya rakyat. Dan dia bicarakan itu semua sehingga semua mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bicara kepada satu orang Lewi, bahwa Tuhan nanti yang berperang ganti kamu. Nah saya ini kan bukan perang, tapi bekerja. Tapi berperang dengan rasa takut, rasa ndak pede, rasa minder, dan sebagainya ya. Itu bertarung menjadi satu. Saya ngomong, saya tak istirahat dulu ya. Daripada saya nanti ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel menyebabkan keadaan kacau, lebih baik saya simpen sendiri, beban itu saya simpen sendiri. Saya berdoa, kemudian saya tidur aja gitu. Saya ingat Yunus itu ya. Yunus itu kok bisa badai gelombang menyerang, menerjang kapal gonjang-ganjing lah, dia turun ke dek bawah terus tidur dengan sangat nyenyak. Saya niru itu karena tema kita bulan ini Yunus. Saya pikir tidur aja kayak Yunus, wis turu is tidur. Tapi saya enggak bisa tidur karena panas ya, ada AC tapi ini keringetan. Akhirnya saya nyetel YouTube lah, kok kisah Israel sama Palestina ya. Waduh tambah pusing kepala ya, tambah panas ini. Ya sudahlah, iseng-iseng buka HP. Ternyata ada WA masuk saudara ya. Saya mau pesan 20 nastar dan 20 kastengel. Mata saya melek, ombo saudara-saudara ya. Loh, terus saya melihat, loh Tuhan kok tahu ya. Tuhan kok tahu penderitaanku. Tuhan kok tahu aku punya ancaman ya. Tuhan kok tahu aku punya halangan. Tuhan kok tahu aku punya apa itu? Hadangan ya, dihadang, kekhawatiran. Ya pokok rasa yang campur aduk nggak karu-karuan itu, seperti badai yang bergulung-gulung, ombak laut yang bergulung-gulung itu. Nah di situ ketika aku memilih tidur, wis menyerahkan diri kepada Tuhan, no, mati-mati yo, urip kan gitu. Yunus kan, bah kowe iki aku gak urung mati kan. Wis tidur aja gitu ya, dan dengan nyenyak. Tapi aku ndak bisa nyenyak karena aku bukan Yunus. Nah akhirnya singkat cerita, budal saudara-saudara ndak jadi tidur. Pak Gem ku obiak-obiak, Pak tolong aku mau beli bahan, ya harus beli bahan.
karena waktunya singkat. Orang mau istirahat disuruh nyopir. Dia mau istirahat sebetulnya hari Jumat kan, karena saya capek kabeh, terus nganu ya sakno ya, tapi aku ya sakit, podo sakitnya 2 orang sakit nyopir. Tapi Tuhan itu loh sangat ajaib dan penolong, dan di tengah-tengah perjalanan 2 orang kelelahan ini ya, kami tiba-tiba menemukan sebuah tempat untuk perayaan Natal ya, dengan tidak tersangka-sangka. Itu nanti kita ceritakan hari Senin ya. Jadi ini to be continue, karena sekarang sudah 30 menit. To be continue ya, jadi mau dengerin ceritanya nanti to be continue on Monday ya. Jadi yang satu ini aja. Jadi akhirnya kami membeli bahan-bahan, dan luar biasanya itu ya, tanggal berapa ini Mas Ian? Tanggal 18 ini. Ada satu bahan yang habis. Saya pikir gini, ini orang-orang kok belum kulaan toh ya? Kan sudah mau Natal kok belum kulaan untuk bahan-bahan kue kering. Saya katakan kapan datang? Besok. Oke, besok saja. Nah itu loh Tuhan ya. Jadi Tuhan itu menolong itu tepat waktu. Ketika kita sudah angkat tangan hopeless, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah cari pertolongan ya. Tidur aja. Ya, tidur aja kayak Yunus itu. Tidur aja, tapi mungkin kamu yang nggak bisa tidur. Karena kamu bukan Yunus. Saya juga bukan Yunus ya. Saya juga nggak mau ditelan ikan gede. Nggak mau lah. Saya mau nurut sama Tuhan. Jadi saya nurut sama Tuhan. Tuhan memang pernah ngomong, kalau semua itu daripada aku yang akan memenuhinya ya, aku yang akan menuntunmu, aku yang akan memberi kamu kekuatan, aku yang akan berperang ganti kamu, seperti Yosafat. Kan kisahnya Yosafat, akhirnya Yosafat ancen gak perang loh ya, tetapi orang-orang musuh ini saling perang-perangan dewi ya, mereka baku perang, dan akhirnya Yosafat datang untuk milih jarahan, untuk ngambil jarahan loh. Luar biasa, sampai beberapa hari itu ndak habis-habis jarahannya itu loh. Kok enak ya. Ndak rugi apa-apa, malah bati saudara-saudara. Nah itu ya. Hari ini kalau engkau ngalami masalah persoalan tuh, sakit penyakit, tubuh sakit kabeh ya, tulang kemeretek. Ya selain karena hawa panas, mungkin karena kamu stres karena ekonomi ini lah gonjang-ganjing ndak karu-karuan ya. Bener nggak? Ya. Sebentar ada orang mau beli emas. Ya, kalau harga sekian saya ambil. Nah, tapi kita ndak bisa memutuskan harganya pas naik ya, apa ya, dicek dulu CNBC ya. Harganya berapa. Oh ternyata naik saudara. Jadi naik beli itu ya, wis nang beli kok usah takon-takon. Bener nggak ya? Yeah. Bener nggak Pak Gem? Lek punya duit lang dibelikan. Wis biar itu bah naik, bah turun, wis pokoknya beli. Daripada nanti dibuat makan-makan habis juga kan ya. Jadi ada yang mau beli perak. Lah perak itu loh ya, tiba-tiba sudah naik 2 kali lipat. Nah kamu punya piring-piring perak, sendok perak, enggak, itu simpenan ya. Bener ya Pak Gembut, boleh toh ya. Sendok perakku ada itu. Dimurnikan kan bisa. Dimurnikan bisa loh, ayo cari itu. Punya mamah. Punya mertua ya. Dim-dim aja, tapi dicari piring-piring perak, piala-piala perak, sendok-sendok perak, itu pasti ada kan ya. Ini Pak Yusak nulis apa? Betul Bu, tidur saja tapi pikirannya tetap muter, akhirnya nyerah. Karepmu Tuhan dan kemenangan tersedia, amin. Saya juga sudah ngalami. Oh ya, jadi Yunus deh ya, enggak apa-apa. Jadi kita semua harus ngalami ya. Masa-masa sulit seperti ini harus ngalami. Tetapi bersama Tuhan kita punya kemenangan. Ya toh? Jangan menyerah. Ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ayo Bu Fen-Fen, selain minum obat turun hipertensi, minum aja itu loh, belimbing
di jus seledri, blimbing di jus, timun di jus, nanti lah wes turun. Tapi naik keturunan ya tidak boleh ya. Jangan drastis ya. Tiap hari aja minum sedikit ya. Ayo Pak Simeon, latihan terus ya, jalan terus, latihan ngomong terus ya, supaya otot-otot ini ya, nggak kaku ya. Kita lihat di kaca terus ini ya Pak, A I U E O kayak orang mau nyanyi gitu loh ya. Ada orang yang suruh diam, ada orang suruh ngomong. Yang stres itu menengok turu. Tapi yang harus berjuang, tubuhnya sakit kabeh karena tulang-tulang gemeretak, ayo bergerak. Buat jogging ya kan, bergerak. Tapi yang kakean gerak itu ayo tidur gitu loh ya. Jadi jangan keliru. Tetapi yang kakean masalah, ayo doa. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami luar biasa. Sehingga kami ya butuh pertolongan daripada Engkau Yesus. Sehingga Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami, menolong kami. Itu suatu hal yang luar biasa. Semua itu karena kami mau mendekat kepada Engkau Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, berdoa, baca firman ya Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memperingatkan kami luar biasa. Kami tidak perlu berperang, tapi Engkau sudah gantikan kami untuk berperang, sehingga kami memperoleh kemenangan karena Engkau berserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Ketika kami sujud menyembah kepadamu, Tuhan telah memberikan pesan-pesan pagi hari ini. Tuhan telah menghibur kami ketika kami sedang dalam keadaan yang galau, susah. Kami harus berjuang, tetapi kami nggak mengerti harus bagaimana. Tuhan, kami berdoa supaya badai ekonomi ini berlalu. Kalau Engkau sudah memberi perdamaian di Israel dan Palestina, Tuhan, supaya perdamaian ini bisa berlangsung langgeng. Tuhan, menyejukkan hati orang-orang yang kurang terima, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang masih kaku hati. Tuhan, lembutkan hati mereka. Bangsa-bangsa Engkau lembutkan hatinya, sehingga mereka di dalam keadaan cuaca yang mungkin terlalu dingin ekstrim atau terlalu panas ekstrim, mereka dengan mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menurut akan kata-kata firman-Mu saja. Kami percaya yang sakit pada pagi hari ini oleh firman Tuhan sudah sembuh. Yang kekurangan pada hari ini, yang ada masalah dalam perjuangan pekerjaan pada hari ini sudah mendapatkan jawaban. Bagi yang ada masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan perdamaikan kembali, sehingga mereka semua mendapat jawaban doa tepat pada waktunya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Foni, Pak Hartono, Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Bu Simeon, Pak Simeon, selamat pagi, semangat terus. Pak Yusak, Bu Ineke, terus berjuang. Bu Yusyang, nggak takut ya ada semburan dekat rumahmu itu? Takut kan? Tapi enggak apa-apa, Tuhan meluputkan, amin. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, Bu Saiman, Pak Saiman, semua yang sudah bergabung. Pak Biantoro, ya. Bu Reni, sampai ketemu besok di gereja ya. Oke, semuanya besok beribadah. Jangan lupa menyembah Tuhan supaya mendapatkan kekuatan baru.
Tuhan Yesus memberkati Memberkati. kita semua. Haleluya. Amin, amin, Amin. amin.